Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu pertanyaan dari netizen mengenai harta gono gini selama pacaran. Jadi ada seorang laki-laki dan perempuan pacaran kemudian membuat tabungan bersama. Tapi pada perjalanannya mereka nggak jadi nikah, putus di tengah jalan. Nah, pertanyaannya di tabungan tadi kan masih ada uangnya. Pertanyaannya bagaimana cara pembagian hak menurut mereka istilah gono gini uang tabungan itu. Nah, untuk menjawab itu kali ini saya nggak akan jawab sendiri, tapi yang akan menjawab adalah Mbak Leni, penyuluh hukum. Kita langsung saja ya, karena dia yang lebih ahli menjawab itu. Silakan Mbak Leni. Baik, terima kasih. Halo semuanya. Sahabat apa nih? Sahabatnya sudah jadi.com. Ya, baik. Makasih. Begini teman-teman, menjawab pertanyaan dari tadinya tentang apa pembagian harta gono gini selama masa pacaran. Nah, saya klarifikasi ya teman-teman. Jadi di sini namanya harta gono gini itu adalah harta yang diperoleh selama masa pernikahan atau sering disebut juga kan harta bersama ya. Nah, jadi kalau dalam pacaran itu kan belum ada ikatan perkawinan yang sah. Jadi jadi itu namanya bukan harta gono gini teman-teman gitu. Tapi itu hanyalah ya zaman sekarang kan banyak ya. Pacaran udah bikin asuransi bersama, tabungan bersama, tau-taunya nggak jadi ya kan, jadi bingung deh baginya gimana. Nah seperti itu, seperti yang dialami oleh teman kita ya, Mas Jadi ya. Nah gimana nih pembagiannya? Nah jadi saya jelaskan tadi itu namanya bukan harta gono gini ya, karena yang namanya harta gono gini itu adalah harta yang dikumpulkan selama masa perkawinan yang sah atau harta bersama, itu namanya harta gono gini, dan ada pembagiannya nanti menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku antara suami dan istri. Nah itu ada di undang-undang perkawinan ya teman-teman ya. Nah sedangkan untuk kasus ini itu udah lebih mirip ke kasus ini itu adalah wan prestasi ya, wan prestasi. Nah wan prestasi itu adalah dan yang istilahnya ingkar janji. Mungkin kan kalau lebih amannya nih, kalau zaman sekarang kan kayak gini ya, pacaran terus udah bikin beli rumah bersama, kadang-kadang kan apartemen atas nama bersama gitu kan, taunya misalnya nggak jadi nikah. Nah namanya kalau masih pacaran kan lagi indah-indahnya ya, jadi nggak mikir nih nanti kalaupun putus misalnya gimana. Nah jadi kalau untuk amannya nih teman-teman, kalau terjadi kejadian seperti ini nih, harus bikin perjanjian secara tertulis. Jadi kalaupun ada dampak di kemudian hari nih nggak jadi misalnya kan atau putus, nah kita bisa pegang isi perjanjian tersebut. Jadi kalaupun ada wan prestasi seperti tadi ya, ingkar janji istilahnya, nah itu bisa jadi dituntut secara hukum untuk misalnya menyikapi kasus wan prestasi tersebut. Nah ini gimana nih caranya? Karena kan mereka nggak bikin perjanjian nih ya di sini ya Mas Edi ya. Enggak. Nah namanya pacaran mungkin saling percaya aja ya, nggak ada surat perjanjian. Nah itu meskipun non prestasi itu bisa dibuktikan, ini bisa lapor ke polisi saja teman-teman ya, bisa lapor ke polisi namanya wan prestasi. Nah itu nanti kalau wan prestasi itu harus membayarkan, jadi istilahnya sanksi itu ganti rugi. Nah ganti rugi dalam hal apa? Seperti tadi berarti ini ganti rugi secara material. Seperti itu. Nah, ada pasalnya ya untuk pasal wan prestasi itu di KUH di Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Seperti itu teman-teman. Begitu Mas Yadi. Nah, kalau masih ada uangnya nih, itu kan mungkin itu kalau salah satunya udah ngambil lebih banyak gitu kan, atau malah sampai habis. Misalnya masih ada uangnya nih, katakanlah masih 100 juta nih, akan kita bagi. Kira-kira gimana nih baginya nih? Masih ada uangnya itu.
baginya gimana kira-kira? Oh, nah itu kalau misalnya baginya bagaimana, nah lebih mudah nih kalau misalnya si mantan kita istilahnya mau dihubungi gitu ya. Jadi kan bisa dimusyawarahkan tuh bersama. Istilahnya kan buka maksud saya buka rekening ya. Tadinya kan baik-baik nih suasananya. Ya kalaupun putus berpisah ya harus baik-baik juga ya kan, seperti itu. Nah jadi dimusyawarahkan saja ini mau dibagi dua atau gimana. Atau misalnya kalau lebih banyak misalnya yang pengeluarannya yang cowoknya misalnya ya. Nah udah diperhitungkan saja misalnya dia habis berapa istilahnya kan pengeluarannya. Ya udah berarti dia dapatnya berapa, misalnya yang ceweknya berapa, seperti itu aja. Jadi win-win solution aja nih dimusyawarahkan. Itu kalau misalnya si pihak laki-lakinya ada ya dan mau bermusyawarah untuk win-win solution. Tapi kalau misalnya si pihak laki-lakinya tidak ada dan susah nih kabur-kaburan misalnya namanya udah putus ya, taunya apalagi misalnya uangnya diambil sama dia juga ya Mas ya, misalnya. Nah bisa melakukan somasi atau pemanggilan. Jadi nanti lapor polisi dulu nih kasus ini ya. Bukti-buktinya apa nih? Kan kita nggak ada perjanjian misalnya tadi nggak ada surat perjanjian ya. Nah itu bisa bukti-bukti, bisa bukti transferan yang di rekeningnya mungkin kan sama perempuannya ya. Nah bukti transferan nanti kan di situ ada mungkin bukti keluar, bukti masuk. Nah itu kan ada bisa diserahkan itu bukti-bukti tersebut ke kepolisian atau mungkin di WA juga ada kan bukti chatnya. Nah itu juga bisa jadi bukti ke kantor polisi. Oke, gitu teman-teman semuanya. Jadi intinya itu bukan harta gonogini ya, ini ya. Jadi itu tabungan biasa ya, tabungan biasa yang istilahnya bisa dimusyawarahkan untuk pembagiannya. Nah pesan-pesannya nih, ini. Ya, pesan-pesannya nih. Anak-anak muda nih. Oke. Gini Mas Yadi dan teman-teman semuanya. Jadi boleh-boleh saja membuka rekening bersama ya. Itu boleh-boleh saja. Asalkan Anda dan pasangan sudah benar-benar yakin nih ingin membuat rekening bersama itu. Dan supaya tidak terjadi masalah hukum di kemudian hari. Nah, sebaiknya sebelum membuat rekening bersama perlu membuat perjanjian secara tertulis dulu mengenai pembagian uang nih apabila hubungan kedua belah pihak nih ya telah berakhir. Seperti itu teman-teman. Untuk jaga-jaga ya. Iya, biar tidak bingung juga nih teman-teman nanti kan. Misalnya nih ada kasus serupa seperti itu. Oke teman-teman. Oke, terima kasih Sama-sama atas jawabannya yang sangat luar biasa dan sangat mencerahkan ya. Ya, kira-kira seperti itu teman-teman semua jawabannya. Silahkan, mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Silahkan like, follow, subscribe channel ini dan subscribe bisa kunjungi juga di SJY Channel. Di situ banyak informasi hukum terkait dengan permasalahan hukum yang ada di masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.